Wa minhu ay Qur'ani basmalatu awwala kulli suratin fil ashah. Dan sebagian daripadanya Al-Qur'an itu basmalah pada awal tiap-tiap surah fil ashah pada ashah. Li'annaha karena bahwa sungguhnya basmalah maktubatun itu dituliskan akannya basmalah kadzalika seperti demikian, yaitu awal-awal tiap surah. Karena basmalah selalu dituliskan pada awal tiap-tiap surah kecuali surah Bara'ah. Karena mengapa basmalah merupakan bagian Al-Quran? Karena mengapa basmalah merupakan bagian Al-Quran? Karena basmalah dituliskan pada tiap-tiap surah bi khatti suwari, dengan khat surah. Dituliskan dengan khat surah. Fi mahasifis sahabah, pada segala mashaf sahabat. Dalam arti kata, khat untuk surah tidak beda dengan khat basmalah. Khat untuk surah tidak beda dengan khat basmalah. Sedangkan khat nama surah itu berbeda dengan khat surah. Khat nama surah itu berbeda dengan khat surah. Sedangkan khat basmalah tidak beda dengan khat surah. Khat yang dipergunakan untuk menulis surah juga dipergunakan khat tersebut untuk menulis basmalah. Tidak membedakan khat tulis basmalah dengan khat menulis surah. Itulah menjadi dalil bahwa basmalah adalah bagian daripada Al-Quran. Bagian daripada surah adalah bagian daripada Al-Quran. Ma'a beserta mubalaghah mereka itu pada bahwa tidak dituliskan fiha dalamnya surah akan barang yang tidak ada ianya barang minhu daripada yang Quran. Maknanya ma'a mubalaghatihim fi alla yuktaba fiha ma laisa minhu bi khatti suwari. Maknanya mereka tidak akan menulis sesuatu yang bukan Al-Quran dalam Al-Quran dengan bentuk tulisan surah. Karena mereka juga menulis sesuatu yang bukan Al-Quran dalam mushaf, tapi tulisannya bukan dengan khat surah. Misalnya adalah seperti tulisan nama surah. Nama surah juga terkadang juga dituliskan dalam mushaf, akan tetapi khatnya berbeda dengan khat surah. Jelas? Wakilah dan dikatakan orang laisat minhu mutlakan inda ghairina. Tidak ada ianya basmalah minhu daripadanya Quran mutlakan secara mutlak. Apakah pada Fatihah atau bukan Fatihah mutlakan? Mana mutlakan? Apakah pada basmalah yang terdapat pada awal surah Fatihah ataupun basmalah yang berada pada awal-awal yang bukan Fatihah? Itulah mana mutlakan. Inda ghairina, di sisi selain kita. Inda ghairina, di sisi selain kita. Itu Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali itu mengatakan basmalah pada awal itu bukan bagian Quran. Mutlakan, secara mutlak. Wa fi ghairi Fatihah indana, dan pada selain Fatihah indana di kita. Maknanya tentang basmalah terdapat khilafiyah antara mazhab Syafi'i dengan mazhab di luar Syafi'i.
dan juga terdapat khilafiyah antar madhab Syafi'i. Khilafiyah antara madhab Syafi'i dengan luar madhab Syafi'i, apakah basmalah bagian Quran atau bukan. Sedangkan khilafiyah antara Syafi'iyah adalah apakah basmalah yang berada pada awal selain Fatihah adalah Quran atau bukan. Sama dengan berdasarkan pendapat Syafi'iyah sepakat bahwa basmalah pada awal surah Fatihah adalah ukulah. Nah, ini dulu. Tiga dulu enggak. Tak ukulah. Ka. Wahya minhu dan bermula dianya. Kalau wa inama dan hanya saja hiya fil Fatihah. Ya. Di atas pendapat ia mengatakan bahwa basmalah bukanlah bagian daripada surah. Wa inama dan hanya saja bermula dianya basmalah fil Fatihah. Ya, hanya saja bermula dianya basmalah fil Fatihah itu sabit pada Fatihah itu sabit karena memulai kitab di atas adat Allah Ta'ala fi kitabihi pada kitab-kitabnya Allah. Karena memulai kitab di atas adat Allah pada segala kitab-kitabnya Allah. Wa inama dah hanya bermula dianya basmalah pada Fatihah itu sabit karena memulai kitab di atas adat Allah pada segala kitab-kitabnya Allah. Maknanya apa? Maknanya mengapa pada surah Fatihah terdapat basmalah? Karena adat Allah, kebiasaan Allah selalu membuka kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah itu kulli kitabin. Jadi setiap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, maka mesti semuanya dimulai dengan basmalah. Itulah alasannya. Wa fi ghairiha dan pada selainnya Fatihah lil fasli karena memisah di antara segala surah-surah. Jadi basmalah pada awal surah Fatihah itu menjadi pembuka bagi kitab Allah, sedangkan kitab Allah selalu dibuka dengan basmalah. Basmalah pada awal selain surah Fatihah hanya untuk sebagai pemisah antara satu surah dengan surah yang lain. Kanan. Kah? Ghaira awali surah Bara'ah. Selain awal surah Bara'ah, maknanya tidak adalah basmalah daripada Quran pada awal-awal surah Bara'ah. Wahya dan bermula dianya basmalah minhu itu sabit daripadanya Al-Quran fi asna'is surah pada pertengahan surah An-Naml ijma'an secara ijma'. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Jelas ijma'. Ghairah selain awal surah Bara'ah. Selain surah Bara'ah. Maknanya laisa minal Quran. Gimana surahnya? Kait Ghairah surah Bara'ah. Ghairah surah Bara'ah. Ghairah awali surah Bara'ah. Kau ada pakai nah? Kau tembung? Ya surah pada pendapat asal. Di bandung surah boleh ikut lain surah Bara'ah. Selain awal surah Bara'ah. Selain surah Bara'ah. Jadi ikut minhu sebagian Quran basmalah tiap-tiap surah selain surah
bara'ah. Betul. Sebagian daripada Al-Quran adalah basmalah pada awal-awal tiap-tiap surah selain surah bara'ah. Amma awwaluha, adapun bermula awalnya surah bara'ah, falaisatil basmalah minal Qur'an fihi. Amma awwaluha, falaisa basmalah minal Qur'an fihi jasman. Adapun bermula awal-awalnya surah bara'ah, falaisatil basmalah, niscaya maka tidak adalah basmalah daripada Quran fihi padanya awal-awal surah bara'ah jasman secara jazam. Jadi seandainya ada basmalah pada awal surah bara'ah, maka dia bukan Al-Quran. Linuzuliha, mengapa surah bara'ah tidak ditulis basmalah, tidak terdapat basmalah pada awalnya? Linuzuliha, karena turunnya surah bara'ah bil qital, dengan peperangan allazi yang tidak munasabah akannya qital oleh basmalah, yang munasabah yang basmalah bagi Rahman dan Rizki, ataf Rizki kepada Rahman, ataf muradif. Teman-teman tidak cocok memulai surah peperangan dengan basmalah. Itu kakak timbul kasih sayang haruli dapur kapi. Kasih utuh kapi pohlutnya. Ka. Wahai sukulna innaha awwalu suwari minal Qur'an, dan sekira-kira kita berpijak, kita berpendapat bahwa sungguhnya basmalah awal-awal surah daripada Al-Quran, niscaya maka bermula dia yang basmalah ala sahih itu Quran secara hukum, tidak secara kata. Jika kita berpijak bahwa basmalah merupakan bagian daripada Al-Quran, maka basmalah tersebut adalah Quran secara hukum, bukan Quran secara kata. Jelas? Ulang dulu. Jika kita berpijak bahwa basmalah adalah awal-awal surah adalah bagian daripada Quran, maka basmalah tersebut merupakan Quran secara hukum dan bukan Quran secara kata. Jelas? Apa maksud Quran secara hukum dan bukan Quran secara kata? Tafsirnya adalah bima'na. Bima'na itu adalah tafsir, taswir bagi Quran secara hukum, tidak secara kata. Jelas? Bima'na dengan makna bahwa sungguh surah itu tidak sempurna ianya surah kecuali dengan membacanya basmalah pada awal-awalnya surah, sehingga tidak sahlah salat dengan meninggalkannya basmalah pada awal-awal surah. Itulah makna Quran secara hukum. Apa makna Quran secara hukum? Makna Quran secara hukum adalah tidak sempurna membaca surah tanpa membaca basmalah, dan tidak akan sah salat tanpa membaca basmalah pada awal-awal surah Fatihah. Jelas? Itu adalah makna Quran secara hukum. Wa innama, dan hanya saja tidak kita mengkafirkan akan orang mengingkarnya basmalah karena khilaf fiha pada habis basmalah. Maknanya orang yang mengingkar kequranan basmalah tidak dihukumkan menjadi kafir. Mengapa? Karena terdapat khilaf. Itulah makna la qat'an. La qat'an maknanya adalah orang yang mengingkar kequraniyahan basmalah tidak akan menjadi kafir. Itulah makna la qat'an. Jelas? Hukman, Quran dan hukman maknanya adalah tidak akan sempurna surah tanpa membaca basmalah. Kanan, Naurian. Punya nama surah kan tauqifi ku ijtihadi. Nama surah ijtihadiyah. Ya. Ada pun nama surah. Gimana? Nama surah lagi juz. Yang pura. Ijtihadi untuk memudahkan khatam. Ini nama surah ijtihadi, bukan tauqifi. Kanan. Ka. La syad. Tidak syad. Maknanya
bukanlah Al-Quran qiraah syad. Qiraah syad tidak dianggap sebagai Quran. Jelas, qiraah syad tidak dianggap sebagai Quran. Karena tingkatan qiraah ada 3. Yang pertama qiraah mutawatir, kemudian qiraah sahih, kemudian qiraah syad. Qiraah syad bukanlah Al-Quran. Jelas. Qiraah syad bukanlah Al-Quran. Wahwa dan bermula dianya qiraah syad itu barang yang dinakalkan akalnya barang Quran akan sebagai Quran ahad dan nisbah ahad. Yaitu sesuatu yang dinakalkan sebagai Al-Quran, penakalannya adalah secara ahad. Sesuatu yang dinakalkan secara ahad. Quran yang dinakal secara ahad. Fa walam yasil, dan tidak sampai ianya barang kepada martabat qiraah sahih, yang selagi akan datanglah penjelasannya qiraah sahih. Jadi yang paling rendah qiraah syad, kemudian qiraah sahih. Jadi qiraah syad adalah qiraah yang tidak sampai kedudukannya kepada qiraah sahih. Al-ati bayanuha, yang selagi akan datanglah bayannya qiraah sahih. Ka aimanuhuma, seperti lafai aimanuhuma. Fi qiraati, pada qiraah wasariqu wasariqatu faqta'u aimanuhuma aimanahuma. As-sariqu wasariqatu, maka potonglah akan aimanahuma. Aiman jamak yamin. Jamak yamin sama dengan yamin kanan. Kanan keduanya. Kanan keduanya. Qiraah mutawatir faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Fa innahu, maka bahwa sungguhnya barang laisa, tidak ada yang barang minal Quran, itu sabit pada Quran. Fil asah, pada pendapat asah. Li'annahu, karena bahwa sungguhnya barang lam tawatar. Li'annahu lam yatawatar, tidak mutawatirnya barang. Wala huwa fi makna mutawatir, dan tidak ada ia barang itu sabit pada makna mutawatir. Wakila, dan dikatakan orang minhu innahu minhu, bahwa sungguhnya syad minhu itu sabit daripadanya Quran. Hamlan, karena berpijak, karena berpijak di atas bahwa sungguhnya syad itu ada ianya syad itu mutawatir pada masa awal, karena adil orang nakalnya syad. Sama dengan jika berpijak di atas pendapat ki, suatu lafal akan bisa berubah, akan hilang status Qur'aniyahnya. Yang bernama Quran kemudian berubah menjadi bukan Quran. Kenapa? Akan berubah. Akan berubah. Pada masa awal, asir awal dia Quran, kemudian akan berubah bukan Quran. Wa qira'atus sab'u, dan bermula qiraah yang 7. Qira'atus sab'u, dan bermula qiraah 7 yang diriwayatkan akannya qiraah 7 min qurra'is sab'i, daripada qari qurra, daripada ahli qiraah yang 7. Qiraah 7 adalah qiraah yang diriwayatkan daripada 7 orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Yang pertama Abi Umar adalah ulama qiraah Basrah. Abi Umar adalah ulama qiraah Basrah. Kemudian Nafi' adalah ulama qiraah Madinah. Kemudian Ibnu Katsir adalah ulama qiraah Makkah. Kemudian Amir qiraah Amir merupakan ulama qiraah Syam. Kemudian Asim, Hamzah dan Kisai merupakan ahli qiraah Kufah. Mutawatirun itu mutawatir
daripada Nabi ilaina kepada kita, naqalaha anhu jam'un, yang menakal akannya qiraah yang 7 daripadanya Nabi oleh satu kelompok yang tertegah pada adat oleh sepakat mereka itu di atas dusta bagi nakal bagi misil mereka itu wahalumma dan seterusnya. Mereka menakal bagi orang sudahnya menakal sampai terus dah ketanya orang. Kale. Kah, nah udah sana. Nah. Mana? Kah jelas? Kah. Wal muradu kama qala imamani, dan bermula maksud ai al muradu bil qiraah mutawatir, bermula maksud dengan mutawatir qiraah 7 kama qala imamani, sebagaimana yang berkata oleh imamani, dua imam, Abu Syamah dan Ibnu Jazari. Abu Syamah dan Ibnu Jazari. Ka at-tawatur bermula itu mutawatir pada barang yang sepakatlah perawi-perawi, segala turuk-turuk, segala perawi-perawi di atas nakalnya barang daripada 7. Mana ya? Barang qiraah 7 adalah mutawatir. Mutawatir 7 qiraah adalah mutawatir pada barang yang sepakatlah turuk-turuk di atas nakalnya barang pada 7. Misalnya, udah nakal. Dorang sepakat dengan yang lung nakal bahwa yang lung nakal berasal daripada 7. Kah? Kemudian lung juga sepakat bahwa atra yang dron nakal adalah berasal daripada 7. Kemudian dorang sepakat bahwa setuju bahwa yang kaya nakal berasal daripada 7. Gayan sepakat atra lung nakal adalah berasal daripada 7. Jadi semuanya sepakat bahwa yang dinakal olehnya dan yang dinakal oleh orang lain adalah berasal daripada 7. Silakan. Kah. Dunama ketiadaan barang yang ikhtilaf ianya turuk fihi panaya barang. Misalnya, yang lung nakal, drone sepakat bahwa yang lung nakal berasal daripada 7. Sedangkan kalian tidak sepakat bahwa yang lung nakal daripada 7. Kemudian long sepakat yang drone nakal adalah 7, tapi long tidak sepakat bahwa yang drone nakal adalah berasal daripada 7. Sesuatu yang terjadi ikhtilaf turuk perawi pada barang tersebut, maka barang tersebut tidak dianggap sebagai tawatir daripada 7. Jelaskan? Harus sepakat semua turuk, semua perawi. Dengan mana ternafilah nisbahnya barang kepada mereka itu pada sebagian turuk. Mana ya? Turuk ron menafikan bahwa yang long nakal adalah berasal daripada 7. Dan turuk long menafikan bahwa yang dron nakal adalah daripada 7. Sama dengan baru dianggap sebagai qiraah mutawatir adalah qiraah yang tidak terdapat penafian satupun daripada turuk-turuk. Yang tidak ada satupun turuk yang menafikan qiraah tersebut. Sama dengan jika ada sebagian turuk yang menafikan qiraah, maka qiraah tersebut tidak dianggap sebagai qiraah 7. Kah? Kah? Apa? Kah? 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 Walau fima huwa min kabilil ada, sekalipun ada ianya qiraah, itu sabit pada barang yang bermula dianya barang itu sabit daripada kabilil ada, daripada segi ada. Segi ada. Ada adalah menunaikan qiraah kepada orang lain. Meriwayatkan qiraah kepada orang lain, itulah disebut dengan ada. Tahammul, menerima qiraah. Ada memberi qiraah kepada orang lain. Kah.
Ka. Qiraah termasuk pada barang huwa min kabilil ada. Hay'ah yang terdapat ketika ada riwayah itu juga termasuk ke dalam qiraah. Termasuk ke dalam qiraah adalah hay'ah, metode pemberian qiraah itu juga dianggap sebagai qiraah. Bagaimana seorang syekh memberikan qiraah, menyalurkan qiraah, menurunkan qiraah itu juga dianggap sebagai qiraah. Kale. Bi'an dengan bawa bin bi'an itu adalah taswir bagi ma, bayan ma. Ma dengan bahwa ada ianya ma itu hay'ah bagi lafal yang tahqiq ianya lafal dengan ketiadaannya hay'ah. Hay'ah yang sebenarnya lafal tetap akan benar walaupun tanpa ada hay'ah. Lafal tetap akan benar walaupun tidak ada hay'ah. Kale. Sama dengan juga syumul kepada qiraah adalah hay'ah ketika ta'ammul, ketika ada. Hay'ah seorang syekh ketika ada itu juga termasuk bagian daripada qiraah. Tapi ada kaul, yaitu pendapat Ibnu Hajib yang mengatakan bahwa hay'ah yang terdapat dalam ada itu tidak termasuk ke dalam bagian qiraah. Silakan. Kalian. Kalimat seperti mat yang lebih ianya mat di atas mat tabi'i. Mat yang lebih di atas mat tabi'i adalah mat far'i. Mat tabi'i nama lain adalah mat asli. Mat tabi'i nama lain adalah mat asli. Mat yang lebih di atas mat tabi'i atau mat yang lebih di atas mat asli itulah yang dinamakan dengan mat far'i. Yang dima'rufkan akan noknya mat yang ziyadah di atas mat tabi'i pada mahalnya mat yang ziyadah di atas mat tabi'i. Mat far'i terdapat 13 nok. Terdapat 13 macam, di antaranya mat jaid muttasil, mat wajib muttasil, mat badal, mat aridhi diskun, belum mat iwad, dan terdapat 13 no mat far'i. Jelas. Jadi mat far'i itu juga dianggap juga masuk dalam qiraah. Tapi ini pendapat Muqabil yang mengatakan bahwa mat far'i itu tidak dianggap sebagai bagian qiraah. Jadi walau fima huwa min qabil ada adalah metode bacaan. Metode bacaan. Kale. Kah. Wakal imalah dan seperti imalah. Imalah mahzatan kanat au baina. Di imalah ada imalah mahzah, ada imalah baina. Kah? Imalah mahzah itu dianggap sebagai imalah kubra. Dinamakan pula dengan imalah kubra. Dan imalah baina yang beda bayin ini pernah baca baina baini bayin atau bayan kan. Baina. Imalah baina adalah dinamakan pula dengan imalah sughra. Imalah sughra. Imalah mahzah atau dinamakan dengan imalah kubra, yaitu mencondrongkan bacaan fathah dengan kasrah. Mencondrongkan, mengeluarkan bacaan fathah serupa kasrah. Fathah dibaca dengan serupa kasrah. Itu adalah imalah mahzah. Dan membaca alif seumpama ya. Membaca alif seumpama ya. Jadi imalah mahzah membaca fathah seperti kasrah, tapi kon fathah total, kon kasrah total. Jadi membaca fathah seperti kasrah, membaca alif seperti
Ya, itu adalah imalah mahdzah. Kemudian ada imalah baina-baina. Imalah baina-baina yaitu dinamakan pula dengan imalah sughra adalah membaca di antara fathah dan di antara imalah mahdzah. Membaca di antara fathah dan di antara imalah mahdzah. Membaca di antara fathah dan di antara imalah mahdzah. Yang secara konseptual kan. Kini tes banyak tes belum ngomong. Kiban praktek di. Oh yang peh jawab ahli kira ahli. Ngal kiban baca aja imalah sughra kiban imalah kubra. Yang nang dong. Konsep benar. Konsep lu juga. Dia praktek punya una. Yang konsep kale. Wakat takhfif hamzah. Jadi takhfif hamzah itu juga termasuk hay'ah ketika ta'ammul. Hay'ah ketika ada. Hay'ah ketika ada. Dia juga termasuk dalam qiraah, bagian qiraah. Wakat takhfif hamzah dan seperti takhfif hamzah. Takhfif hamzah binaklin. Dengan nakal. Ada 3 metode takhfif hamzah. Dengan nakal. Ada 4. Atau ibdal. Atau tashil. Atau isqat. Ada 4 metode takhfif. Dengan nakal. Nakal adalah menakal harakat hamzah kepada sukun sebelum hamzah. Nakal menakal harakat hamzah kepada sukun sebelum hamzah. Nakal menakal harakat hamzah kepada sukun sebelum hamzah. Kemudian hamzah digugurkan. Hamzah digugurkan. Contoh. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ketika ditakhfif dengan metode nakal, maka bacaannya adalah qadif lahal mu'minun. Qadif lahal mu'minun. Dasarnya qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Harkat hamzah dinakal kepada sukun sebelum hamzah, kemudian hamzah digugurkan. Qad aflahal mu'minun jadilah qadif lahal mu'minun. Qadif lahal. Qadaf lahal. Qadif lahal bukan qadaf lahal. Qadaf lahal. Qadaf lahal mu'minun. Harakat hamzah dinakal kepada sukun sebelum hamzah. Qadaf lahal mu'minun. Kemudian hamzah gugur sama dengan menjadi qadaf lahal mu'minun. Itu adalah takhfif dengan metode nakal. Kemudian takhfif hamzah dengan ibdal. Takhfif hamzah dengan ibdal yaitu menggantikan hamzah yang sukun akan huruf mad, menggantikan hamzah yang sukun dengan huruf mad. Menggantikan hamzah yang sukun dengan huruf mad yang sejenis dengan harakat sebelum hamzah. Menggantikan hamzah dengan huruf mad yang munasabah dengan harakat sebelum hamzah. Contoh. Wa'mur ahlak. Wa'mur ahlaka. Wa'mur, perintah olehmu akan ahli engkau. Wa'mur ahlaka, perintah olehmu akan ahli engkau. Menggantikan hamzah wa'mur. Wa'mur. Menggantikan hamzah dengan huruf mad. Hamzah wa'mur digantikan dengan huruf mad yang sesuai dengan harakat sebelum hamzah. Putra yang sesuai. Alif. Wa'mur ahlaka. Mengapa? Karena harakat sebelum hamzah adalah fathah, maka munasabah dengan alif. Maka hamzah digantikan dengan alif. Dibaca
Dasarnya wa'mur ahlaka dibaca wa'mur ahlaka. Yu'minuna menjadi yu'minuna. Jelas? Itu adalah ibdal. Tashil. Membaca hamzah di antara alif dan harakat hamzah. Membaca hamzah di antara alif dan hamzah. Anzartahum. An yang dibaca tashil adalah hamzah yang kedua. Anzar. Kedua dibaca antara hamzah dan antara alif. Gimana baca alif? Kira-kira mana? Gimana baca? Kedua di antara alif dan hamzah. Gimana? Benarlah kira-kiraan. Untuk Pak ya ahli kira. Kainan. Itu adalah tashil. Kemudian isqat. Isqat mudahan. Isqat adalah menggugurkan salah satu dua hamzah. Menggugurkan salah satu dua hamzah. Idza jaa ajaluhum. Sama dengan baca idza jaa ajaluhum. Ketika bacaannya ditakfif dengan isqat sama dengan menggugurkan salah satu dua hamzah, bacaannya adalah idza jaa ajaluhum. Kemudian haula'i in kuntum. Bacaannya haula'i in kuntum. Kemudian auliya'i ulaika. Gugur salah satu. Auliya'ilaika atau auliyaulaika. Menggugurkan salah satu. Itu adalah takfif dengan isqat. Wakal musyaddad. Dan seperti musyaddad pada seumpama iya berat tasydid. Hai bi ziyadah dengan ziyadah. Pada seumpama iya kana abudu dengan ziyadah di atas akali tasydid, di atas sekurang-kurang tasydid. Iyyaka. Ziyadah ada akali tasydid. Iya. Ayo betul. Yang biasa urung praktek iya kan. Supaya baik kritik urung. Hai meno han tagak roh. Iya ka ucap. Biziyadah ala akali tasydid min mubalaghatin daripada mubalagah bersangatan atau tawassut pertengahan. Jadi sekira-kira tasydid ziyadah ala akali tasydid itu dianggap sebagai sebagai ziyadah. Apakah mubalagah atau tawassut? Min bayan ziyadah. Kale khilafan, aku katakan khilaf bagi Ibnu Hajib pada ingkarnya Ibnu Hajib akan tawatir barang yang ada yang barang min kabilit ada. Sama dengan sesuatu yang berada pada segi ada itu tidak dianggap sebagai tawatir. Sesuatu metode ada itu tidak dianggap sebagai mutawatir. Jadi yang bukan metode ada itulah yang dianggap sebagai mutawatir. Waqad qala, dan sungguh telah berkata oleh Umdatul Qari wal Muhaddisin, yaitu Syamsu ibnu Jazari. Syamsu ibnu Jazari itu adalah murid daripada Syekh Subki, Imam Subki. Syamsu ibnu Jazari la na'lamu ahadan. Tidak kami tahu akan seseorang yang terdahulu ia akan Ibnu Hajib pada demikian. Hanak melam segala Ibnu Hajib yang berkawanan. Ibnu Hajib pun bukan ke penapi depu. Hanak depu yang bukan berarti hana lah. La na'lamu. Bukan la wujud. La yujad. Waqala, dan qala berkata ianya Ibnu Jazari, waqad nassa, dan telah menas oleh a'immatul usul ala tawatir zalika kullihi. Tiap-tiapnya demikian, termasuk mat, syiddah dan takfif. Imalah.
Berada di tiap-tiap demikian. Mat, takhfif, musyaddad, imalah. Jelas? Wa kalamu asli yamilu ilaihi, dan bermula kalam asal itu condong ia kepadanya tawatir tiap-tiap demikian. Kalam asal condong tapi tidak tasrih. Kalam asal condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa semua mazukir adalah bagian daripada mutawatir. Lakinnahu akan tetapinya asal muwafaqat sesuai ianya asal fi man ilmawane, dalam kitab man ilmawane. Kitab man ilmawane adalah kitab yang ditulis oleh Imam Subki untuk menjawab debatan-debatan yang dilayangkan kepada Jam'ul Jawame akan Ibnu Hajib. Dalam kitab sebagai jawaban daripada debatan condong kepada Ibnu Hajib ala adami, di atas tiada tawatir mat. Jadi mat bukan bagian daripada mutawatir. Ai fi ghairi mutlaqihi. Ai fi gimana Mak Baron? Ai fi ghairi mutlaqihi. Artinya pada ini nafi ghairi mutlaqihi. Asluhu fa aslu mat mutawatir wa amma ikhtilaf fi kadriha wa ghairu mutawatir Ibnu Suki ma'amawane. Jadi ya, dalam kitab Mat'ul Mawane itu asluhu bermula asalnya mat itu mutawatir. Mat mutawatir. Amma ikhtilaf fi kadrihi, yang terjadi ikhtilaf wal ikhtilaf, dan bermula perbedaan pada kadarnya mat fa ghairu mutawatir. Itu ketiadaan mutawatir. Sama dengan Imam Subki dalam Man'ul Mawane mengatakan bahwa diri mat itu bagian mutawatir, akan tapi kadar mat itu bukan mutawatir. Maka yang cocok adalah adamul mutawatir fi ghairi mutlaqihi, pada ketiadaan mutlaknya mat. Bukan mutlak mat yang tiada mutawatir, tapi yang ketiadaan mutawatir adalah kadar mat. Jelas? Kakak? Itu yang dia bab mat far'i yang kena mutawatir. Enam tu, bab mat far'i. Pembagian-pembagiannya. Yang mutawatir. Mat yang mutawatir. Kadar mat itu bukan mutawatir. Kale. Sama ngapa Abu fi ghairi mutlaqihi. Wa taraddada, ada ragu-ragu ianya Imam Subki dalam kitab Mat'ul Mawane fi tawatir imalah. Pada tawatir imalah dia tidak mengatakan bahwa apakah imalah bagian mutawatir atau bukan. Wajah sama, dan menjazam ianya Imam Subki bitawatir dengan mutawatir hamzah wastadharahu, dan menganggap zahir ianya Imam Subki akannya mutawatir pada selain demikian. Jadi yang diklaim oleh Imam Subki adalah yang klaim langsung daripada Imam Subki adalah tiada dalam kitab Man'il Mawane tiada mutawatir mat, yaitu kadar mat. Ragu-ragu tawatir imalah, menjazim dengan mutawatir takhfif hamzah, dan menganggap zahir mutawatir pada selain demikian daripada barang yang bermula dari barang itu sampai daripada kabilil adak pula kal musyaddad. Dari selainnya menganggap zahir. Menyebalung sang benar. Hana bukan menyebalung benar. Membalong sang benar, nak tambah kata-kata sang. Itulah istadhara. Apa makna istadhara? Balung sang benar. Kira-kira ada apa aja kan? Nasang. Dah, ada kun sang kan menganggap zahir. Nah. Kal musyaddad, seperti musyaddad pada seumpama ia kana abudu bima marra, dengan barang yang lalu yang barang, yaitu dengan ziyadah ala akali tasydid. Bima marra artinya bi ziyadah ala akali tasydid min mubalaghatin wa tawassut. Halo. Waduh.
Apa dia? Nama dia? Hep lu he. Hồi luôn ta. Bố. Boleh mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ikut. Jadi punya pendapat kuat juga adanya juga pembagian daripada mutawatir kira dengan jalur adat. Maksud di sini pada imam yang sama sih. Pada imam yang sama lagi contoh maksud lagi diliput Abi Amir. Bagian ini nanti watega nukil dari gian dari pihak adat berbeda. Pihak adat yang nukil dari gian. Tina yang pegah oh ini hanamat, nah yang pegah tawatir oh ini namat. Ini apakah kira sebagai mutawatir? Ji bilang ke tu bang. Jadi kan kira mutawatir di sini mbak pihak adat juga kira sebagai mutawatir. Ya. Maksudnya ini na bak siro imam. Sebagai contoh disebut Abi Amir sebenarnya. Jadi le urang yang nukil daripada agaknya, nah yang pegah agaknya bak kasus ayatnya hanamat, nah yang pegah namat di sini. Ini kan kau beda. Yang sama-sama nak menukil daripada Abi Amir. Nah kira sebagai mutawatir. Gimana yang betul imam? Abi Amir gimana yang betul? Ada Abi Amir gimana? Ada dua pendapat sebenarnya orang yang bingung daripada Abi Amir. Ini terjadi lagi ataupun yang lagi yang undang tu dua roh imam. Berarti yang si roh imam yang pegah itu nanda terjadi imat, si roh imam itu pegah nanda terjadi imat. Ini nanda kira sebagai mutawatir. Mutawatir ketiadamat, mutawatir kumat. Cuman kan ini aku pegah walau fima min kabilal ada sekalipun daripada pihak ada sama dengan kan bersama dalam pihak adanya. Kan imam dasar, imam qurra antara beda. Imam qurra beda. Beda tak sama. Imam qurra antara beda. Jadi juga kira Mutawatir daripada imam sa dan mutawatir daripada imam dua sekalipun yang beda. Maka karena sumber berbeda. Ya benar. Dan watah rumu qiraatu bisyad dan haramlah membaca dengan syad. Dia qiraah syad haram dibaca. Fi shalah dalam shalah dan di luarnya shalah. Li'annahu karena bahwa sungguhnya qiraah syad laisa bil Quran tidak ada ia itu Quran ala asah di atas pendapat asah kama marrah. Jadi haramnya adalah haram jika mengikatkan qiraah syad adalah Quran. Seandainya dibaca sebagai galak-galak tu pelalat bawah kan hanam salah. Kan? Nah, jadi dosa adalah kait mengikatkan okey hara hari ni fi salati dalam salat wa kharijaha dan di luarnya salat batal dulu dan batallah salat dengannya syad in ghayyara makna jika mengubah ianya syad akan makna au zada atau lebih ianya syad akan satu huruf atau kurang ianya syad akan satu huruf. Wakana padahal ada yang seorang yang salat amidan itu sengaja aliman lagi mengetahui dengan tahrim kama qala Nawawi sebagaimana yang berkata oleh Imam Nawawi sama dengan mafhum mukhalafah haji adalah apabila seorang membaca qiraah syad dalam salat tanpa mengetahui bahawa itu adalah qiraah syad maka salatnya tidak batal mafhum mukhalafah. Wal asah dan bermula pendapat asah ifaqan karena muwafaqah bagi ulama qurra wa jama'atin dan satu jamaah daripada fuqaha wa minhum sebagian daripada mereka itu fuqaha dan qurra itu Imam Baghawi annahu bahwa sungguhnya qiraah artinya syad itu barang wara al-ashri itu barang selain 10. Jadi sesuatu yang lebih 10 adalah qiraah syad karena ada qiraah mutawatir 7 tambah qiraah sahih 3 10 di atas bilangan 10 itu adalah qiraah syad. Artinya 7 yang terdahulu yaitu qiraah 7 dan qiraat beberapa qiraah Yaqub, Abi Ja'far dan Khalaf. Itu adalah 3 qiraah sahih. Wakilah dan dikatakan orang bermula dia qiraah syad itu ma wara'a sab'i di atas 7 mulai 8 itu adalah qiraah syad.
Wahwa dan bermula dianya pendapat yang mengatakan di atas 7 itu adalah termasuk ke dalam qiraah syad, ma itu barang alaihil usuliyun. Wa jama'atu minal fuqaha dan satu golongan daripada fuqaha. Wa minhum sebagian daripadanya fuqaha itu Imam Nawawi fasalah satu maka bermula 3 zaidatu yang lebih ianya 3 ala hadza di atas ini yaitu di atas qiraah 7 itu haramlah membaca biha dengannya 3 yang zaid berpijak di atas pendapat ki. Nah, walal awali dan berdasarkan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa qiraah syad adalah qiraah di atas 10 wahya ka niscaya walal awali dan di atas pendapat asah wahya dianya 3 yang zaid ala hadza di atas 7 itu sabit seperti itu 7 yang bolehlah qiraah biha dengannya 3 karena terbenar ta'arif qiraah yang sahih yang selagi akan datang ianya ta'arif qiraah yang sahih alaiha di atasnya 3 wali anaha karena bahwa sungguhnya 3 yang zaid ala 7 itu mutawatir alama berdasarkan barang yang berkata ianya Imam Subki hu akannya barang fi man ilmawane wa wafaqahu dan muwafaqah dan sesuai dan sepakat akannya maqalahu fi man ilmawane oleh muridnya Imam Subki yaitu Imam Ibnu Jazari fi maudhi'in pada suatu tempat. Jelas sesuai sepakat bahwa 3 qiraah yang zaid ala 7 itu juga merupakan bagian mutawatir. Wa qala fi akhar dan berkata ianya Ibnu Jazari fi akhar artinya fi maudhi'in akhar al-maqru bermula allazi yang dibacakan bihi dengannya allazi anil qurra daripada qurra yang 10 itu 2 pembagian. Sama dengan dalam tempat yang lain tidak sepakat dengan Imam Subki yang mengatakan bahwa 10 bawahnya termasuk mutawatir. Ibnu Jazari dalam satu tempat sepakat dengan Imam Subki yang mengatakan bahwa 10 bawah itu adalah mutawatir. Dalam satu tempat yang lain mengatakan bahwa yang 10 bukan mutawatir semua. Bermula allazi yang dibacakan bihi dengan yang allazi daripada qurra yang 10 itu 2 pembagian, mutawatir wa sahih. Sama dengan 7 mutawatir, 3 sahih. Al mustafizun yang tersebar masyhur yang sahih atau mustafizun tersebar masyhur. Al mutalaqan yang dijumpai akannya sahih bil kabul dengan penerimaan ketika diperiksa tidak diperdapatkan perkara-perkara yang menghancurkan kabul, terdapat syarat kabul, tidak diperdapatkan ghalat dan tidak diperdapatkan syad. Jelas hasil pemeriksaan. Wal qat'u hasilun bihima bermula qat'i itu hasil dengan keduanya. Sama dengan 2 qiraah tersebut termasuk dalam qiraah qat'i. Jelas. Wal qat'u dan bermula qat'i itu hasil dengan keduanya. Jadi 2 qiraah tersebut termasuk dalam qiraah qat'i. Karena bermula seorang yang adil lagi yang dhabit apabila terasing yang adil dan dhabit bisyai'in dengan suatu ditahtamilhul Arabiyah yang didukung akannya sesuatu oleh ilmu Arabiyah warasmu dan resam wastafadha dan tersebar ianya sesuatu watulaqqa bil qabul dan dijumpai watuluqiya dan dijumpai akannya suatu bil qabul dengan kabul, tidak terdapat syad, tidak terdapat ghalat. Kutinya itu dikatakan bihi dengannya sesuatu wa hasala bihil ilmu dan hasil bihi dengannya sesuatu oleh ilmu, yaitu ilmu yakini, yakini. Wa ala hadza dan di atas ini fal qiraah maka bermula qiraah itu mutawatir, sahih dan syad berdasarkan penjabaran yang dilakukan oleh Ibnu Jazari pada satu tempat, maka menghasilkan qiraah ada 3 macam, yaitu qiraah mutawatir, qiraah sahih dan qiraah syad. Oke, jelas? Sang kasih mana? Tengok dan lanjut dah. Mutawatir, sahih dan syad. Nah, pertanyaan. Cepat bacanya. Cepatnya.
Payang ah. Karena naik kah? Lagi kita baca cerita. Kau ya amat. Baca dia. Tapi. So nak hilang. Deng yo. Apa ni? Padung persen enggak dapat kitab. Ini kitab hari sama 2% lah. Berapa persen kamu di? 15. Berapa persen? 14%. Sekarang 50 pertemuan kah? 50 pertemuan lah. Ya, 50 pertemuan. Sekarang butuh dulu. Itu wartu terus pertemuan kotang. Dia kan baca? Haji cepat dah, anjir lambat dah. Cepat lah baca. Nah, balai yang atau kitabul awal. Yang tanpa loncat. Ada loh. Kita lihat bukan tam. Ya tahu. Si mata Rijal taskut jibal lah. Nyokan jibal, nyobak rendong. Mia katam, mia katam ah. Tak katam nggak biar, mia katam. Dia mana? Chưa. Betul hai lung tong biar bên keran terang nang pilih biar. Allah wallahi. Ayo, lalu.